Dalam transaksi jual beli online seringkali terdapat promo cashback berupa poin atau uang digital. Lalu hasil dari cashback yang kita dapatkan tersebut dibelanjakan barang lagi. Apakah dalam transaksi tersebut mengandung unsur riba? Lalu bagaimana hukum mendapatkan cashback dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Adi Hidayat Ustaz Timullah Ta'ala alam bisawab. Baik, ini tergantung kepada dua hal ya. Apakah ini dimaksudkan masih dalam konteks transaksi jual belinya, ataukah dimaksudkan hadiah? Ya, kalau hadiah dia tidak akan diikat dengan kaitan-kaitan dengan pembelanjaan barang yang lain lagi. Dalam konteks yang seperti ini misalnya, saya seringkali kalau lihat proses belanja kan di tempat belanja tertentu lah, baik di mall atau tempat yang lain, itu kan suka ada cashback dalam bentuk balik uang. Ya, saya belum ke poin dulu ya, balik uang misalnya. Ya taruhlah kalau beli 1 juta cashback misalnya 50.000 kan, tapi dia nggak bisa diambil. Dia untuk dibeli barang lagi. Ini Pak, dengan barang ini tinggal bayar sekian lagi. Nah, itu ada gharar di sana hukumnya. Ada unsur penipuan, ya. Ya kalau misalnya harga barang 950.000 bukan 1 juta, ya kenapa nggak Anda katakan 150.000 saja, kembalian 40.000. Lalu setelah itu Anda tawarkan, Pak, ini bisa beli barang ini Pak, kalau mau misalnya nambah sekian, sedangkan uangnya udah dikembalikan. Ya, tapi kalau sifatnya cashback tapi uangnya nggak bisa diambil, diarahkan pada barang lain, itu menunjukkan harga barangnya nggak segitu sebetulnya, cuman uangnya ditahan untuk beli produk lain. Anda mesti nambah, Anda keluar uang lagi. Nah, itu gharar namanya. Ada unsur penipuan di dalam, itu nggak dibenarkan. Salah hukumnya, jual belinya cacat, kan? Tidak dibenarkan, berdosa. Kita rubah dengan itu karena nggak bisa ngapa-ngapain, kita terima misalnya, ya uang kita nggak mau beli produknya, uangnya hangus di situ, maka uang itu adalah unsur maksiatnya. Kita mendapatkan barangnya dengan cara yang benar, tapi penjual itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena melakukan praktek gharar dan riba sekaligus di dalamnya. Ya, kemudian kalau sifatnya tadi, ya misalnya nabung, ada poin, ada poin, ada poin. Kalau sifatnya dari situ hadiah, ya nggak ada masalah. Ya, bukan dalam arti misalnya mengelabui nilai harga. Ya, misalnya harganya tetap dia 950.000, cuman ketika kita misalnya dapatkan itu ada bonus nih, bonusnya kupon misalnya, kan? Atau poin tertentu, terus dikumpulkan, kuponnya disatukan misalnya, bisa beli sesuatu lain lagi misalnya, atau bisa gratis bahkan. Nah, sifatnya hadiah nggak ada masalah. Sifatnya hadiah tidak ada masalah, kecuali skemanya seperti yang tadi saya sampaikan. Saya kan cashbacknya berupa ini, tapi kita harus nambah kembali atau dengan niat misalnya supaya si pelanggan ini atau konsumen ini mendapatkan barang yang lain, maka harganya dimanipulasi di sini sehingga terjadi manipulasi harga untuk tujuan supaya konsumen bisa mendapatkan barang-barang lain dan terjual dengan cepat. Itu sifatnya gharar dan sekaligus ada unsur riba di dalamnya. Hindari hal yang semacam itu. Kalau perlu jangan dilakukan. Ya. Balikin aja, saya batalin transaksinya, saya nggak mau seperti ini misalnya, bisa terjadi. Kadang-kadang ada di tempat makan juga, pernah tuh kejadian, saya pernah mengalami juga, tempat makan tertentu, ya kondisi luar biasa lapar, nggak ada tempat makanan kecuali itu, datang begitu mau bayar, terus dikasih CD misalnya, ya CD ya kita nggak pengen, nggak tahu, nggak ada kepentingannya juga, tiba-tiba dikasih dan masuk di billnya, ini udah 1 paket Pak, saya nggak mau beli ini, saya nolak tuh, sampai manajernya datang, ini sudah, saya nggak mau Pak. Terserah, pokoknya harga ini berapa, harga makanan ini berapa gitu, tetap aja harus dipaksa diambil, saya nggak mau gitu, Bapak terima dulu, apa saya nggak pernah pesan ini. Nah, ini yang nggak boleh itu seperti itu ya, kecuali kalau Anda misalnya beli dapat bonus lah dan tidak masuk ke bill, ini memang hadiah saja, itu nggak ada masalah. Kalau Anda nggak suka, Anda misalnya berikan pada yang lain, atau Anda kembalikan. Kalau misalnya Anda bisa mengambil manfaat, silakan Anda gunakan. Ya, jadi itu hal-hal yang jadi masukan ya, jangan sampai juga terjadi hal demikian. Dan dilarang bagi seorang muslim untuk bertransaksi demikian, baik penjual ataupun pembeli misalnya dengan membenarkan, jangan dibenarkan. Di klarifikasi yang seperti itu. Saya kesini beli makanan, bukan beli CD musik misalnya, saya nggak butuh ini, kan? Jelas ya? Nah, itu.